Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rapi Bugis Official. Kali ini kita berbagi tentang Pantai Losari. Dalam Wikipedia disebutkan Pantai Losari adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Salah seorang konsulat jenderal Jepang yang pernah bertugas di Makassar di era Orde Baru menyebutnya sebagai surganya kota Makassar. Sayangnya keindahan sunset yang dimaksud telah hilang. Mengapa demikian? Untuk mengetahui jawabannya jangan di-skip, namun sebelumnya jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke medsos kalian. Jangan lupa pula tekan lonceng notifikasinya agar sobatku tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Salah satu ruang publik yang sering dimanfaatkan oleh penduduk kota Makassar ialah Pantai Losari. Kondisi pantai yang membentang dari utara ke selatan sepanjang 950 meter, dan menghadap matahari tenggelam menjadikan Pantai Losari sebagai objek wisata yang sangat menarik. Pantai Losari juga memiliki permasalahan lain, akibat laju abrasi yang cukup tinggi, padahal kawasan Pantai Losari memiliki peran sebagai urat nadi utama jalur transportasi perkotaan di Makassar. Oleh karena itu, oleh Wali Kota Ilham Arif Sirajuddin pada tahun 2011 melakukan reklamasi sepanjang Pantai Losari. Pantai Losari sendiri telah dipermak sedemikian indah oleh pemerintah kota guna menarik wisatawan. Dengan banyaknya patung yang dibangun di sekitar pantai, tak sedikit yang menjadikannya sebagai objek foto saat berkunjung ke tempat ini. Masjid Terapung menjadi salah satu destinasi wisata religi yang layak dikunjungi sekaligus sebagai tempat beribadah bagi umat muslim. Arsitektur yang unik, serta tampilan yang futuristik menambah kesan luar biasa saat pertama kali melihatnya. Lokasi masjid ini sedikit menjorok ke dalam laut dengan beberapa pilar yang menopang di bawahnya menambah kesan masjid ini seolah-olah terapung saat air laut sedang pasang. Dulu kawasan di sekitar Pantai Losari difungsikan sebagai pasar ikan, baik pagi dan siang hari. Selain itu, Pantai Losari juga digunakan sebagai tempat berjualan beraneka makanan pada sore hingga malam hari. Saat berada di sekitar Pantai Losari, kuliner yang wajib Anda coba dan sayang untuk dilewatkan adalah pisang epe. Salah satu kuliner enak Losari yang satu ini memang cukup unik dan lezat. Bukan seperti pisang goreng atau pisang bakar pada umumnya, pisang epe diolah dengan cara digepengkan kemudian dibakar. Setelah dibakar, pisang epe akan diguyur dengan saus gula merah. Tidak hanya itu, berbagai topping yang dapat dipilih sesuai selera juga menambah kelezatan kuliner yang satu ini. Anda bisa membeli kuliner pisang epe dengan harga yang berkisar Rp10.000 saja per porsi. Berikut ini adalah riwayat Pantai Losari pada masa lalu, sebelum reklamasi pantai yang dilakukan oleh pemerintah kota dan di sebelah baratnya reklamasi dilakukan oleh pemerintah provinsi. Salah satu ikon Makassar pada tahun 1970 sampai tahun 1980-an adalah Pantai Losari yang konon kabarnya dulunya bernama Pasar Ikan. Hal ini mungkin karena di masa itu banyak pedagang pribumi yang berjualan dan memanfaatkannya sebagai pasar ikan di pagi hari, sedangkan di sore hari dimanfaatkan pedagang lainnya untuk berjualan kacang rebus, gogos, telur asin, pisang epe dan makanan ringan khas Makassar lainnya. Di ujung Pantai Losari bagian selatan ada pasar ikan yang biasa disebut Lelong Raja Wali, karena pasar ikan ini dijadikan sebagai tempat transaksi lelang ikan yang terletak di Jalan Raja Wali. Pantai Losari ini memang unik karena ada 3 jalan yang berada di kawasan ini. Jalan Raja Wali, Jalan Penghibur dan Jalan Pasar Ikan. Di Jalan Penghiburlah pada saat itu surga yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat Makassar. Sebahagian besar masyarakat dan pendatang yang ke Makassar pada saat itu rasanya belum ke Makassar kalau belum duduk menikmati keindahan Pantai Losari saat menjelang maghrib.
Mungkin karena itu jugalah pemerintah kota Makassar memberi nama jalan di depan Pantai Losari menjadi jalan penghibur. Disengaja atau tidak disengaja kalau berjalan di sepanjang Pantai Losari ini, kita akan terhibur. Sepanjang sisi Pantai Losari terdapat pembendung air berupa turap beton memanjang yang menjorok ke dalam pantai. Selain itu terdapat promenade luas berlatar pulau dan laut Selat Makassar yang waktu itu dijadikan tempat duduk favorit sambil menunggu matahari terbenam. Di bawahnya merupakan outlet buangan limbah kota, persis di depan rumah sakit Stella Maris. Di ujung Pantai Losari bagian selatan ada pasar ikan yang biasa disebut Lelong Raja Wali, karena pasar ikan ini dijadikan sebagai tempat transaksi lelang ikan dan terletak di Jalan Raja Wali. Pantai Losari ini memang unik karena ada 3 jalan yang berada di kawasan ini. Jalan Raja Wali, Jalan Penghibur dan Jalan Pasar Ikan. Di Jalan Penghiburlah pada saat itu, surga, yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat Makassar. Sebahagian besar masyarakat dan pendatang yang ke Makassar pada saat itu rasanya belum ke Makassar kalau tidak duduk di Pantai Losari saat menjelang maghrib. Mungkin karena itu jugalah pemerintah kota Makassar memberi nama jalan di depan Pantai Losari menjadi Jalan Penghibur. Disengaja atau tidak, kalau berjalan sepanjang Pantai Losari ini, kita akan terhibur. Surga ini juga menarik perhatian Motokatsu Watanabe, konjen Jepang di Makassar ketika itu masih bernama Ujung Pandang. Beliau adalah diplomat karir, yang sebelumnya ditempatkan di Kuwait. Beliau ini pernah mengatakan bahwa sangat terkesan dan merasakan ada satu hal yang berbeda ketika mendengar azan subuh dikumandangkan di Kuwait. Perasaan itu terasa lagi setelah beliau ditugaskan di Makassar. Beliau merasakan betul dan selalu mendengar azan subuh dari rumah jabatan di Jalan Sudirman depan Gubernuran. Watanabe mengatakan bahwa nikmatnya hidup di Kuwait setara dengan nikmatnya hidup di Makassar, tetapi ada satu lagi kelebihan Makassar yang tidak dimiliki Kuwait adalah Pantai Losari. Inilah yang menginspirasi konjen Watanabe pada saat itu untuk membuat program pertukaran foto sunset antara Sunset Makassar dengan organisasi pencinta sunset di Jepang. Menurut beliau di Jepang organisasi ini serius sekali. Mereka rutin bikin pameran foto di masing-masing daerah di Jepang. Mungkin mereka tidak banyak dikaruniai surga seperti Pantai Losari, mungkin juga mereka terdidik mulai dari masyarakat biasa, terutama pemimpinnya untuk menikmati keindahan alam gratis yang diberikan oleh Tuhan. Sepertinya para pencinta sunset di Jepang ini tidak akan mendapat sumber foto yang menarik. Pada masa itu, setelah waktu asyar dan menjelang waktu maghrib, sepanjang tembok di Pantai Losari sudah dipenuhi orang. Anak-anak muda Makassar pada saat itu mengenal 2 tempat favorit selain penjual pisang EP yang banyak pilihannya. Tempat itu menjual nasi goreng dan mie goreng yang penjualnya asli orang Makassar. Di depan restoran Pualam ada Daeng Usman menjual nasi goreng dan mie goreng dengan menggunakan gerobak. Satunya lagi Marten, pemuda asal Toraja yang mengadu nasib ke Makassar. Seiring dengan jalannya waktu, tempat dan surganya Pantai Losari dan sebagian keindahan alami akan tergerus oleh reklamasi yang tiada henti. Sehingga keindahan sunset hanya bisa dinikmati di tempat tertentu yang kemungkinannya tidak gratis lagi. Perlahan tapi pasti surga ini akan tertutup oleh gedung dan bangunan menjulang tinggi. Surga ini tidak gratis lagi dan sangat sulit menjelaskan kepada generasi berikutnya bahwa dulu di Pantai Losari merupakan surga alam anugerah dari Tuhan yang tidak diberikan ke tempat lain termasuk Jepang yang cemburu dengan anugerah ini. Masyarakat umum Makassar tidak akan bisa bebas melihat surga ini. Surga ini telah hilang sekalipun surga baru bermunculan di tempat ini dalam bentuk lain. Surga ini juga menarik perhatian Motokatsu Watanabe, konjen Jepang di Makassar ketika itu masih bernama Ujung Pandang. Beliau adalah diplomat karir, yang sebelumnya ditempatkan di Kuwait. Beliau ini pernah mengatakan bahwa sangat terkesan dan merasakan ada satu hal yang berbeda ketika mendengar azan subuh dikumandangkan di Kuwait. Perasaan itu terasa lagi setelah beliau ditugaskan di Makassar. Beliau merasakan betul dan selalu mendengar azan subuh dari rumah jabatan di Jalan Sudirman depan Gubernuran. Watanabe mengatakan bahwa nikmatnya hidup di Kuwait setara dengan nikmatnya hidup di Makassar, tetapi ada satu lagi kelebihan Makassar yang tidak dimiliki Kuwait adalah Pantai Losari. Inilah yang menginspirasi konjen Watanabe pada saat itu untuk membuat program pertukaran foto sunset antara Sunset Makassar dengan organisasi pencinta sunset di Jepang. Menurut beliau di Jepang organisasi ini serius sekali. Mereka rutin bikin pameran foto di masing-masing daerah di Jepang.
Mungkin mereka tidak banyak dikaruniai surga seperti Pantai Losari, mungkin juga mereka terdidik mulai dari masyarakat biasa, terutama pemimpinnya untuk menikmati keindahan alam gratis yang diberikan oleh Tuhan. Sepertinya para pencinta sunset di Jepang ini tidak akan mendapat sumber foto yang menarik. Pada masa itu, setelah waktu Asyar dan menjelang waktu maghrib, sepanjang tembok di Pantai Losari sudah dipenuhi orang. Anak-anak muda Makassar pada saat itu mengenal dua tempat favorit selain penjual pisang EP yang banyak pilihannya. Tempat itu menjual nasi goreng dan mie goreng yang penjualnya asli orang Makassar. Di depan restoran Pualam ada Daeng Usman menjual nasi goreng dan mie goreng dengan menggunakan gerobak. Satunya lagi Marten, pemuda asal Toraja yang mengadu nasib ke Makassar. Seiring dengan jalannya waktu, tempat dan surganya Pantai Losari dan sebagian keindahan alami akan tergerus oleh reklamasi yang tiada henti. Sehingga keindahan sunset hanya bisa dinikmati di tempat tertentu yang kemungkinannya tidak gratis lagi. Perlahan tapi pasti surga ini akan tertutup oleh gedung dan bangunan menjulang tinggi. Surga ini tidak gratis lagi dan sangat sulit menjelaskan kepada generasi berikutnya bahwa dulu di Pantai Losari merupakan surga alam anugerah dari Tuhan yang tidak diberikan ke tempat lain termasuk Jepang yang cemburu dengan anugerah ini. Masyarakat umum Makassar tidak akan bisa bebas melihat surga ini. Surga ini telah hilang sekalipun surga baru bermunculan di tempat ini dalam bentuk lain. Demikian info dari Rapi Bugis Official. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Wassalam.